Ya, halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold. Jadi hari 16-17 itu saya nggak buat video, tapi di hari ini saya buat video ya. Nah, kemarin saya udah meramal atau sudah membuat video bahwa dia akan lama naik turun di sini, dan benar saja dia naik turun di sini ya, itu hari Senin sampai tanggal 18 ya, sampai tanggal 17 terakhir. Kemudian begitu berita rilis terkait dengan diskusi yaitu FOMC terkait dengan menaikkan suku bunga, kemudian gold turun, jadi membentuk 3 candle di time frame 4 jam, dia membentuk 3 candle bearish ya. Nah, artinya apa? Dan ini adalah terbentur di area buyer ya, area demandnya di 4 jam. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan analisis Fibonacci retracement ya, maka harusnya dia menyentuh ini Fibonacci 50% itu di sini, kemudian 61% di sini, 61,8%. Jadi kita turunkan ini garisnya sebenarnya Fibonacci 50% itu di sini. Nah, artinya sebenarnya kemungkinan gold itu masih akan menuju di area ini ya, di area Fibo 50 dan Fibo 61,8 ya, atau ini ya di 1729. Jadi kita bisa buy sebenarnya di area ini kalau kita pengen dapat profit yang maksimal. Namun kalau kita mau scalping itu bisa kita ambil di sini ya. Nanti targetnya paling di sini TP-nya kalau scalping ya, atau kita tunggu di sini, atau kita tunggu dia breakout ini, boleh juga ya. Kalau saya mungkin akan tunggu di sini, dan ini kan nanti jam 10 membentuk channel apa ya, karena emang sih sebenarnya ini area buyer juga ya, area buyer, sehingga kalau kita buy di sini stop lossnya di sini ya, jadi di 1752 ya, stop lossnya di sini. Bisa kita target untuk take profit sebagian di 1790 atau 1780 ya, atau 1779 lah. Kemudian target maksimal lagi di sini 1798 atau 1800. Nah, itu untuk kalau mau ngebuy di sini ya, dengan stop loss di sini. Nah, kalau breakout ya di sini dia ngebreak area ini, maka kita bisa buy di sini ya, di area ini dengan stop lossnya ya, taruh aja stop loss di sini ya 1708 ya, kita bisa taruh stop loss di sini. Karena apa? Ketika ini di break ya, dia menuju ini dan dia naik, nah ini mungkin jadi titik tumpu ya. Jadi kalau memang ini adalah pola reversal fall, jadi di sini sudah membentuk dia, kalau kita gunakan Elliott wave, ini wave 1, ini wave 2 ya, kemudian menuju ke wave 3, dan ini adalah wave 4, kemudian ini wave 5 mungkin di sini, dan ini pola ABCD ya, A B C ya. Nah, harusnya sekarang membentuk wave 1 lagi gitu ya, wave 1 kemudian turun membentuk wave 2, kemudian baru akan terkonfirmasi naik ya. Jadi ketika misalnya ini naik gitu ya, naik atas candle bullish yang masih besar ya gitu misalnya ya, dia pasti akan turun dulu ya. Jadi jangan langsung eksekusi buy. Jadi kita bisa tunggu pola-pola ini, kita harus tahu pola market atau struktur market, sehingga kita tahu timing yang tepat untuk ngambil posisi buy kalau mau nge-buy, atau juga ngambil posisi sell ya. Jadi nanti kemungkinan kalau ini naik ya, dia kemungkinan akan kemungkinan seperti ini ya, nge-retest kemudian naik ya, kemudian nge-break ya, kemudian seperti itu ya, dan terus naik, mungkin retest habis itu naik lebih panjang lagi ya. Karena memang sebenarnya struktur market itu nggak ada yang benar-benar seperti garis lurus gitu ya. Jadi selalulah kita nge-buy itu ketika dia nge-breakout support dan dia nge-retest support.
breakout retest, nah itu kita buy di retestnya, breakout retest ya, buy di retest, kemudian breakout retest, kemudian kita buy di retest. Makanya penting banget kita mengetahui tren. Pertama yang perlu kita identifikasi adalah tren. Ketika kita sudah tahu trennya adalah tren bullish, jangan pernah ngambil posisi sell kecuali scalping ya. Scalping pun kan harus tahu momen, misalnya tren naik ya. Jadi kalau scalping sell berarti kita harus nge-sell di area resisten, sell dengan short, artinya ketika dia profit ya udah gitu kita ambil gitu ya. Kemudian lagi tunggu di area resisten, kemudian lagi sell ya. Kemudian kita lagi close ketika dia mendekati support. Jadi seperti itu trading sebenarnya. Jadi yang penting kita mengenal struktur market, tahu tren. Kalau mengikuti tren salah pun kita timingnya. Itu yang penting adalah equity kita masih bagus atau margin kita masih gitu ya, kita tahan aja, dia pasti akan naik kembali dan bisa naik, bisa profit. Nah gitu ya prinsipnya kalau kita tahu tren. Sama seperti kalau kita trading di saham itu kan nggak ada opsi short ya, jadi nggak ada opsi jual yang dapat profit itu nggak ada. Kalau di forex atau di future itu buy or sell tetap dapat profit, karena ketika sell pun kita bisa tutup dan kita dapat profit. Kalau di saham nggak bisa, kita hanya punya opsi buy kemudian dan jual ketika harga udah naik. Sehingga kalau di saham itu ya mau kita hold selama-lamanya juga bisa kan gitu. Kalau di future market atau di bursa berjangka itu nggak bisa karena terkendala margin ya, kita kan ada margin ya, makanya ada istilah margin call. Ini yang menyebabkan banyak orang rugi dan kehilangan dana di bisnis forex. Jadi bukan karena forexnya judi atau gambling, tapi karena manusianya yang menggamblingkan gitu ya. Artinya ya dia harus tahu bahwa memang di dunia future itu ya kita bisa kehabisan margin kita, seluruh modal kita, karena memang kita membeli menggunakan leverage gitu, yang harusnya beli emas 1 kilo perlu uang 1 miliar gitu misalnya, ya kita nggak punya uang 1 miliar, kita hanya punya uang 15 juta, $1000 bisa kita beli 1 kilo emas gitu. Cuma pertanyaannya tahan nggak marginnya ketika harga emas turun gitu ya, turun dan minus melebihi $1000 sehingga habislah modal kita. Kalau kita benar-benar membeli 1 miliar, kita tahan satu emas itu ya udah, mau ditahan berapa lama pun kita nggak masalah kan gitu ya. Nah itu yang membedakan future market dengan market di saham ya. Jadi karena ada margin dan leverage lah manusia, jadi manusia itu greedy sehingga dia timing dalam entry posisi salah ketika terjadi koreksi atau turun tidak sesuai dengan analisisnya dan posisi tradingnya. Ya, dia kehabisan margin sehingga ada margin call. Margin call itu sebenarnya artinya adalah ketika seorang broker itu menelpon investor untuk menambah dana gitu, untuk menambah dana biar nggak broker yang rugi gitu. Kalau dijamin, kalau nggak di close semua posisi ketika dia sudah minus sejumlah uang yang didepositkan, maka perusahaan yang rugi, broker yang rugi. Jadi itu pernah terjadi pada apa ya namanya itu ya, jadi ada broker itu yang menalangi kerugian nasabah karena apa? Karena ya kecolongan. Jadi dia banyak margin call melebihi dari margin callnya melebihi dari deposit. Misalnya dia 1000 sampai minus 1000 sekian, itu baru di close sama sistemnya, sama sistem dah, karena dia mungkin kurang pengawasan sistemnya sehingga perusahaan yang menalangi kerugian tersebut. Nah itu yang terjadi, kenapa banyak orang mengalami kerugian ya, karena tidak pahaman dengan hal itu. Jadi sama seperti orang trading menggunakan modal $1000, kemudian dia menggunakan lot 0,01, kemudian ketika harga emas turun dia buy di harga terendah, habis itu dia biarin gitu ya. Dengan profit juga, atau dia salah entry posisi, dia beli di 1800 gitu. Sedangkan saham koreksi sampai ke gold koreksi sampai ke 1683. Apa yang terjadi ya, ketika dia balik menuju ke 800 kan nggak rugi ya enggak? Cuma pertanyaan tahan nggak dia sampai ketika dia koreksi di 1682. Ya mungkin itu untuk prediksi emas hari ini ya. Jadi titik-titik ini perlu diperhatikan, area-area ini ya, di sini, di sini, di sini, dan di sini untuk ngambil posisi buy
Dan kalau nge-sell juga area-area ini ketika di breakout itu juga kita menjadikan titik untuk nge-sell ya, secara scalping dan juga jangka panjang. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.